Halo semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu kerajaan besar yang pernah berjaya di Nusantara, yaitu Kerajaan Medang Mataram. Kerajaan ini meninggalkan jejak sejarah yang sangat penting dalam budaya, ekonomi, dan arsitektur. Dalam video kali ini, kita akan membahas lokasi kerajaan, kehidupan ekonominya, peninggalan sejarah, kehidupan politik kerajaan, serta penyebab keruntuhan Kerajaan Medang Mataram. Pertama, kita akan membahas tentang lokasi Kerajaan Medang Mataram. Sejumlah sejarawan menduga Kerajaan Medang Mataram berkembang di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai. Salah satunya, pusat peradabannya berada di sepanjang Sungai Progo dan Sungai Opak. Meski demikian, letak ibu kota kerajaan secara tepat belum dapat dipastikan. Namun, dari sejumlah bukti prasasti yang ditemukan, kemungkinan besar ibu kota Medang Mataram berada di daerah Kedu, sekitar Temanggung, Magelang, Purworejo, Wonosobo, Jawa Tengah, sampai sekitar Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan ekonomi dari Kerajaan Medang Mataram. Kerajaan ini sangat mengandalkan sektor pertanian, terutama budidaya padi, lahan basah atau sawah. Akan tetapi, kerajaan ini juga mengembangkan sektor niaga maritim. Menurut sumber-sumber asing dan temuan arkeologis, kerajaan ini tampaknya berpenduduk cukup banyak dan memiliki ekonomi yang makmur. Kerajaan Medang Mataram meninggalkan beberapa peninggalan yang bisa kita temui sampai sekarang. Beberapa peninggalan dari Kerajaan Medang Mataram diantaranya adalah candi. Beberapa candi yang ditinggalkan oleh Kerajaan Medang Mataram diantaranya adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon. Kemudian ada juga prasasti seperti Prasasti Canggal, Prasasti Kolasan, Prasasti Manyasih, Prasasti Ratu Boko, dan Prasasti Kelurak, serta meninggalkan situs yang berada di situs Ratu Boko yang terletak di Bukit Boko, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan politik Kerajaan Medang Mataram. Diawali dengan Empu Sindok yang dilanjutkan oleh Sri Isyana Tunggawijaya, lalu Makutawangsa Wardana, serta Dharma Wangsa Teguh dan dibangkitkan kembali oleh Airlangga. Selanjutnya kita akan membahas awal pemerintahan Kerajaan Medang Mataram yang dipimpin oleh Empu Sindok. Empu Sindok memindahkan pusat Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur karena adanya bencana alam dan ancaman politik. Bencana alam berupa letusan Gunung Merapi yang menyebabkan kehancuran di bumi Mataram. Sedangkan ancaman politik berupa serangan dari Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera, gugurnya Raja Diahwawa dan dikuasainya sebagian wilayah kerajaan oleh Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, Empu Sindok juga melihat Jawa Timur sebagai wilayah yang lebih aman dan strategis untuk membangun kembali kekuatan dari Kerajaan Mataram kuno. Saat pemerintahan Dharma Wangsa Teguh melakukan serangan pada Kerajaan Sriwijaya. Alasan Dharma Wangsa menyerang Sriwijaya adalah untuk menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara. Dengan menguasai jalur perdagangan, Medang Mataram dapat mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya yang akan meningkatkan kekayaan dan kejayaan dari Kerajaan Medang Mataram. Pada masa pemerintahan Raja Dharma Wangsa Teguh, sekitar tahun 990 sampai 1017, Kerajaan Medang runtuh akibat serangan dari aliansi Raja Wurawari dan Kerajaan Sriwijaya. Prabu Airlangga yang tidak lain adalah keponakan sekaligus menantu Dharma Wangsa Teguh membangun kembali Kerajaan Medang Mataram. Airlangga menyatukan kembali bekas Kerajaan Medang setelah jatuh di bawah serangan Haji Wurawari. Pada akhir pemerintahannya, Airlangga membagi kerajaannya tersebut menjadi dua untuk kedua putranya, yaitu Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Janggala, untuk menghindari perang saudara di antara dua putranya. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas tentang penyebab runtuhnya Kerajaan Medang Mataram.
Penyebab pertama diantaranya adalah bencana alam. Letusan dahsyat Gunung Merapi tahun 929 Masehi menyebabkan kerusakan ibu kota pada Jawa Tengah, sehingga memindahkan ibu kota ke kota Jawa Timur. Penyebab keduanya yaitu konflik internal dan perang saudara. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga dan kerajaan dan bangsawan melemahkan stabilitas politik di dalam kerajaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah serangan dari kerajaan Sriwijaya dan sekutunya. Serangan mendadak dari Sriwijaya saat acara pesta pernikahan putrinya dan terjadi kehancuran besar-besaran di saat yang tidak terduga.